Oke, Gurun sama yang mengerikan itu kok lemah banget. Ini dia reviewnya. Let's start. Oke, jadi aku akan mereview series Kamen Rider Gacha episode 27 yang berjudul Gacha Cross Hopper. Oke, kita bacakan sinopsis secara singkat terlebih dahulu sebelum masuk ke reviewnya. Jadi Gurion sama membuka pintu kegelapan melewati lingkaran Ouroboros bersama Atropos dan juga Pluto. Itu berhasil tuh. Tinggal menunggu Otaro Ichinose dan kawan-kawannya tuh ke Ouroboros untuk diambil paksa oleh Gurun sama apa itemnya Gachat Driver. Nah sebelum bertarung dia melawan dulu Gurun sama. Nah habis itu Gurun sama pun berhasil ambil paksa Gachat Driver milik Hotaro Ichinose sampai babak belur. Nah selepas itu jadilah pintu kegelapan terbuka di lingkaran Ouroboros. Setelah terbuka, nah apa yang terjadi? Hotaro ingin menghancurkan, ingin apa ya? Menggagalkan ambisi dari si Gurun sama ini. Jadinya gagal keinginan dari si Gurun sama ini. Yaitu keinginan Gurun sama ini adalah ingin dunia ini seperti El Dorado. Nah, dunia ini seperti emas. Setelah gagal, Gurun sama ini diambil alih oleh sebuah makhluk yang ada di lingkaran Ouroboros itu. Itulah terakhir. Nah itulah sinopsis singkatnya. Kita bahas reviewnya. Pertama kali aku melihat episode 27 itu sangat lumayan sangat enjoy. Dari pacingnya, kita bahas pacing terlebih dahulu ya. Pacingnya itu menurutku ya cukup bisa membagi, cukup aja. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, pas. Tapi seharusnya di episode 27 ini ada bagian yang harus dibagi di episode 28. Yaitu ketika Gurion kalah, seharusnya tuh di episode berapa? 28. Memunculkan namanya Platinum Gacha. Nah menurutku sangat sedikit kecepatan ini. Jika pacing ini menurutku enjoy, tapi sedikit kecepatan. Itu. Terus yang kedua adalah masalah visual effect, sinematografi, dan juga CGI-nya. Untuk masalah CGI-nya masih ada beberapa kasar. Apalagi pada saat fighting melawan Gurion sama menjadi Kamen Rider Dread Sansiki melawan Platina Gachat kan. Itu menurutku sangatlah kasar sekali. Oke. Memang sudah lihat kan Platina atau Platinum Gachat di trailernya. Tapi kali ini, oh ya sebelumnya itu ini spoiler warning. Nah, di kalian yang belum nonton episode 27, boleh kalian ya kan nonton videoku, dengarkan atau nonton lagi atau sebaliknya. Terserah. Kita lanjut. Untuk masalah sinematografi, segi angle-nya menurutku ya ini khasnya Gachat sendiri. Ya terlalu gimana ya kan. Jadi menurutku ini oke aja sinematografi. Angle-nya tuh pas saat Kamen Rider Dread Nishiki ya kan, itu hanya sebelah dari Oni melawan
si Kamen Majido, Valvarat, dan juga Kotaro Chinose yang belum menjadi Tarun Gacak. Lalu keren angle-nya tuh, sinematografinya keren dan enak pandang, dan tone warnanya tuh ya kelam, sedikit gelap ya kan, seperti apa ya, mengerikan, tapi ada beberapa yang menurutku tuh masih kurang. Oke. Nah, kita bahas itu ya. Lalu di bagian berapa scene itu CGI-nya tuh masih terkasar, apalagi ya pas fight-nya itu kan. Yang kedua adalah pas scene ketika eh, ini yang paling kasar, ini menurutku yang template banget nih ya, ketika Platinum Gacha finishing ini ya, finishing atau gimana itu seperti template yang menempel. Jadi ketika ketika si Platinum Gacha itu finishing ke Goran sama yang menjadi Sansiki, itu si Daioni dan juga si siapa Unicorn. Nah itu kayak lepet banget pas dia terjun ke atas ya, melayang ke atas ke cahaya itu, si cahayanya itu eh, kurang. Ini aku pasti tahu referensinya adalah saat Ultraman Taiga episode 20, episode terakhir ya, nggak salah ya, episode terakhir. Nah lepas itu kan terjun ke bawah tuh ya. Nah selepas itu nggak kena tuh sama si Goron sama tuh, itu saking nggak melewati aja. Ini si Goron sama nih, nah si Gajahnya gini set, ini kakinya nih nempel, ini nempel nggak kena, tadi nggak realistis gitu, nggak realistis ke scene-nya. Nah itu menurutku template banget ya, menurutku kurang maksimal dalam Hamsin itu, kurang maksimal aja ya. Itu langsung kita masuk ke plot cerita. Secara plot cerita itu menurutku ya cukup kelam dan mengerikan, tapi lagi-lagi seharusnya ceritanya tuh jadi dibagi dua bagian. Ini bagian si menciptakan bentuk 8 Ouroboros yang itu menghasilkan itu gagalkan oleh Hotaru Shinose, dan endingnya itu adalah Hotaru Shinose mendapatkan form barunya yaitu Platina Gacha. Itu aja, bisa fasenya tuh bisa diperlambat sedikit lah seharusnya. Episode 28 itu baru adalah action dari si Gacha, Platinum Gacha atau Platina Gacha melawan si Goron sama ini yang sedang ketakutan, kecemasan, kok begini. Nah itu bisa tuh fasenya tuh harus sesuaikan apa yang diinginkan. Jadi menurutku fase sama bagian-bagian yang menurutku tuh penting tuh bisa di elevate lagi, lebih dalam lagi. Aku masih kurang dalam sih, kurang mana. Nah oke. Lalu selanjutnya itu adalah, kita belum bahas plot cerita ya. Plot ceritanya tuh sebenarnya tuh simple, tapi eksekusinya tuh kompleks. Kemarin bilang aku kompleks tapi simple. Nah ini baru nih, keren banget nih. Ceritanya simple tapi kompleks, ya kan? Tuh gila tuh, keren banget tuh. Yang paling inget tuh adalah scene ketika Metro Sensei dihadapkan sama Koki Adami bilang, kenapa kamu kok bimbang, ya kan? Si Koki Adami bilang tadi bla 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 bla. Aduh, emosional tuh gila tuh, keren banget emosionalnya tuh. Jadi ya keren lah. Itu cerita yang menarik ya, cerita yang menarik dan wow banget menurut gue. Dan lalu segi yang lainnya menurutku Outaro Chinose yang menuju ke Ouroboros menurutku ya
gimana ya? Ya pas aja gitu, pas aja ceritanya. Pokoknya intinya tuh simple tapi kompleks. Itu ya, tuh saya ulangi lagi. Selanjutnya adalah bagian dramanya. Ini dramanya, emosionalnya itu lumayan dapat menurut gue. Cukup dapat lah emosionalnya. Apalagi di bagian si Koji Aidami. Terus apalagi tuh di bagian mana lagi ya? Bagian ceramahnya Nojutsu atau Rachinose menyelamatkan si kami-kaminya nih. Kami kerja yang terbelenggu oleh gelapan si Gurren Sama ini. Apa namanya? Terjerat sama gelapan. Nanti itu semakin ceramah lucu emosional dapat banget ya kan. Kamu tuh pasti bisa si kamera kami ya kan, sampai sedihnya dapat perasaannya beberapa ke para kaminya. Nah sampai si Opera One tuh ada mas-mas itu muncul, mas-masnya tuh keren tuh, masnya keren. Lalu dia menjadi crosshopper. Itu paling emosional sih, dengan ceramah menurut jujusnya Otaro Ichinose tuh, itu emosional sih, gak main-main sih. Gak kalah emosionalnya sama si Minato Sensei yang tadi gitu lah. Lumayan, cuma nggak sebagus film-film besar yang wah gila sih. Ini kan series kan, jadi ya bisa dimaklumi lah. Selanjutnya adalah masalah ini. Masalah ini apa namanya paling penting nih. Koreografi fighting. Nah, masalah fightingnya menurutku oke sih. Tidak ada masalah fightingnya. Keren sih. Angle-nya juga keren ya kan. Makanya sinematografi itu keren banget, fightingnya itu keren banget. Yang paling keren tuh menurutku di bagian ketika Kamen Dread Nishiki, Daioni, dan juga Sanshiki itu melawan tiga rider ini utama nih, Otaro Chenose, Rine Kudo, dan Spana Korgane. Nah masing-masing tuh Henshin menjadi Kamen Rider, itu keren banget tuh, melawan si Gun Sama tuh keren abis ya, keren banget, keren banget. Itu faktornya lumayan keren, jadi keren banget. Apalagi ketika melawan Gun Sama, si Otaro Ichinose itu memakai Iron Gachard, pindah ke Platinum Gachard melawan Gun Sama. Memang menurutku bagian kurang tuh mengapa Iron Gachard tuh buat se apa ya, kayak mau hampir mati aja ketika melawan si Gun Sama tuh. Kenapa ketika Iron Gachard ya, pas dia Gun Sama itu melemah kekuatannya, ketakutan, si Otaro Ichinose kuat melawan Gun Sama ini. Kenapa? Why? Ya kan? Lalu perlu dipertanyakan, seharusnya pada saat Gun Sama ini kuat-kuatnya tuh seharusnya menghancurkan, melemahkan Shotaro Ichinose, baru si dia tuh di dalam hatinya tuh kayak ayo si Opera One, ayo gini itu baru ada perasaan yang kuat terhadap Keminya, baru lah memunculkan Platinum Gachard melawan si Gun Sama cara maksimal. Menurutku itunya paling kurang sih, menurutku itu aja sih. Kita lanjut ini ke scoring. Nah, scoring ini menurutku paling krusial nih menurutku. Kenapa? Pada saat debutnya, kita belum masa debut ya. Pada saat vaksinnya si Platinum Gachard ini, itu tidak ada demsongnya sendiri di Platinum Gachard, memakai namanya Rider Chips. Kenapa? Nah, menurutku di Rider Chips itu ada berapa wacaca itu, menurutku kenapa itu nggak dihilangin aja langsung di situ tuh. Aku tuh agak mengganggu aja sih, agak disturbing aja sih menurut. Ya, jadi kok bilang
Eh, keren nggak? Keren. Lagunya tuh keren. Tapi ya gimana ya? Agak boring aja sih menurut gue. Lagunya sih agak sedikit boring ya theme songnya. Kenapa harus itu aja? Kenapa nggak diganti aja? Kenapa nggak racing factor? Kenapa nggak yang lain-lainnya? Kenapa nggak apa namanya opening songnya? Kenapa ya kan? Itu kenapa ya kan? Terus ini masalah ini penting ini. Acting, masalah acting ya. Lagi-lagi ya kan? Masalah acting ya kan? Si villainnya nih, si villain centernya nih, villain utamanya nih, bukan si Guron sama, tetapi si Atropos ini lagi-lagi ya. Ada satu scene ya kan, itu Atropos menampilkan ekspresi senyumnya tuh itu ide banget, keren. Tapi ada banyak scene Atropos itu ya lempeng banget. Ada ekspresi yang begitu jahat, ekspresi yang begitu kelam ya kan. Itu aja sih kenapa disayangkan sekali Atropos ini. Makanya kalau misalnya Atropos ini menjadi ya kan, menjadi namanya jahat villainnya yang lebih besar lagi, bah ini kudu diperhatikan ya. Makanya pendalaman karakter si Atropos itu masih kurang banget pendalaman karakternya. Lagi-lagi si Gun sama aja udah sampai ketakutan, kecemasan, sampai kok bisa begini, kok bisa begitu itu pendapatan itu lumayan dapat Gun sama itu. Misalnya kayak si Kloto ya kan itu lumayan. Si villainnya ini dulu lah, villainnya dulu. Jadi itu kalau misalnya Atropos kedepannya ini jauh lebih bagus, nggak bakal bagus Atropos yakin. Kecuali direct dengan benar ya, dengan benar ya. Itu baru bisa tuh. Kasusnya contohnya di pada saat Spider-Man yang tahun 2000-an Tobey Maguire kan. Itu meskipun dia tidak bisa acting dengan baik dan benar, tapi directionnya tuh gila tuh. Semakin dia kayak polosnya semakin nggak tahu apa-apanya tuh dia kesulitan menjadi pekerjaannya itu gila tuh keren ya kan keren banget tuh Jacksonnya keren banget merasa lebih apa ya gimana lebih dalam gitu itu soalnya tuh bisa samakan seperti Tobey Maguire. Nah seharusnya yang menjadi Tobey Maguire itu adalah si Hotaru Shinose bukan Atropos. Atropos tuh biar Jackson tuh sendirikan aja menjadi kayak lebih dalam lagi villainnya itu sih khawatir banget dia sama Atropos nih ke depannya nanti sih menjadi villain utamanya. Nah untungnya si Guron sama tidak mati hanya disegel saja oleh si lingkaran Ouroboros. Nah nanti kita bahas teorinya di video terpisah. Oke. Untuk aktingnya si Hotaro Chenose ini cukup lah, oke lah. Masalah beginian, Hotaro Chenose ini top Marco top banget ini. Tapi kalau misalnya acting yang kayak gimana kayak seperti biasa-biasa aja ya, udah menurutku ya lempeng aja menurut yang paling kurang di sini Rene Kudo sih ada berapa scene tuh Rene Kudo masih kurang lempeng aja handsnya lempeng banget ya kan gak ada ekspresinya untuk bisa melawan si Gun sama nih. Gak ada rasa ketakutannya tidak ada. Otaro juga ya ada rasa ketakutan sedikit. Nalvar juga dia tegas. Tapi sebagai Majido ya bapak sih itu tidak ada komplain untuk Rene Kudo ya. Tadi masih oke aja si Rene Kudo. Masih lebih nyaman dibandingkan si Atropos menurutku ya. Masih lebih nyaman Rene Kudo dibandingkan daripada Atropos. Itu poinnya. Oke. Nah, segi keseluruhan menurutku ya masih bisa di itu sih permasalahan cuma satu aja permasalahan di episode kali ini
pembagian yang tidak bisa dimaksimalkan. Nah itu aja sih, pembagiannya tuh tak bisa dimaksimalkan. Jadi kayak contohnya seperti Didit itu kan, yang kalau nggak salah episode 47 47 kalau nggak salah, 47 48, dan 2 bagian itu kan seharusnya di bagian 48. Nah itu seperti itu contohnya, seperti itu contohnya, sama seperti episode 27 Gacor ini, pembagian yang kurang maksimal. Nah itu aja sih, tapi overall nih keren, keren banget sih buat kali ini. Mungkin teorinya banyak sekali ya, mungkin satu referensi ya, sini di Eldorado punya emas, itu referensi dari apa, dari animasi ya, Eldorado itu kan ya kan? Nanti kita bahas nanti di teori. Nah itu aja untuk final score. Final score adalah 8,5. 8,5 ya, 8,5. Oh ya, belum kita bahas final scoreku, kita bahas dulu debutnya. Aku lupaan debut. Yang debut dari Platinum Gacor ini menurutku ya eh, keren, tapi biasa aja. Kerennya di visualnya, visual efeknya biasa aja tuh debutnya, ya kan? Nah kalau begini tuh, kalau menurutku pribadi ya, itu tidak apa-apa, tidak, masih bisa ditoleransi. Itu ini debut apa enggak nih, debut apa enggak nih, bisa nih. Nah itu keren nih. Tapi ya menurutku ya debut sampai finishing, menurutku ya ini debut sih. Nah ya, debut tuh harus dilakukan, ya kan? Ya debut Platina Gacor ya menurutku ya 7,9/10 sih. Menurutku ya emas bisa di lebih heboh lagi, Platinum Gacor bisa lebih dimaksimalkan lagi. Ini tidak seperti ini ya, Pusmaksu, tidak seperti apa yang kalau cyber itu apa, lupa, coba tulis komen ya. Terus kalau ya seperti Zero One itu enggak seperti itu, beda. Jadi kalau saya film Gacor ya, lagi-lagi ini bukan debut yang istimewa banget, meskipun formnya tuh istimewa, rasa final form, tapi ini debutnya ya keren tapi biasa aja gitu. Kenapa biasa aja? Karena scoringnya tadi itu. Nah tuh, nah terakhir tuh final score, kenapa aku berikan 8, kenapa aku berikan 8,5/10, ya ini 8,5/10 kan, karena tadi pembagian dari sekali itu tidak terbagi dengan baik dan benar. Masa ada beberapa fase menurutku sedikit terlalu cepat, sedikit aja, tidak terlalu banyak. Kata di apa, Instagram itu bilang, oh ini fasenya kecepatan, baru enggak juga fasenya, masih enjoy aja fasenya, tidak seperti yang kau harapkan ya kan, tidak kau katakan, masih nyaman-nyaman aja. Nah itu aja mungkin satu permasalahan dia sekali ini. Teman-teman para 10 cukup bagus, masih mending besok lalu banyak sekali, tapi ini cukup keren ya. Tonton ya kan, tonton kalau bisa, tonton sampai habis, jangan ya skip videoku ya, dengarkan dengan benar-benar. Untuk teori kita ke video terpisah dan tunggu video selanjutnya. Bye.